Adab ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin Allahumma amin. Baik, kemarin yang Yaminul Istidhar kita baca terlalu cepat ya kayaknya ya. Jadi mungkin kita akan dari surah Yaminul Istidhar gitu ya. Silakan dilihat dari situ. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bil mifidharani amin. Suratu Yaminul Istidhar, bentuk atau gambaran dari sumpah istidhar. Sumpah istidhar itu adalah sumpah dari orang yang menuduh ya. Akan tetapi yang tertuduh itu taruhlah dia belum balik atau dia orang yang gila ya. Jadi harus nggak bisa kan ya. Jadi harus sumpahnya nanti diarahkan juga kepada walinya. Makanya di sini disebutkan suratu Yaminul Istidhar, gambaran dari Yaminul Istidhar. An yaqula Zaidun, Zaid mengatakan, al-mudda'i sebagai penuduh, 20 dinaran, 20 dinar, ala man la yu'abbiru, menuduh atas orang yang tidak bisa mengungkapkan an nafsihi, dari dirinya, kasobi seperti anak kecil, wal ghaibi atau orang yang tidak hadir atau yang tidak ada, fauqa masafatil adwa, lebih dari jarak adwa ya. Masafatil adwa itu jarak ya, jarak yang nggak sampai jarak qasar tapi cukup jauh gitu ya. Jadi kalau misalkan dia menuduh melayangkan tuduhan, tapi yang tertuduh tidak ada, yang ada hanya wakilnya atau walinya, maka di situ surat itu nanti ada Yaminul Istidhar. Ba'dal bayyinati, setelah ada menunjukkan bukti, wa ta'diliha, dan juga menta'dilnya maksudnya menghukum yang banyak dia adil, au syahid wa ta'dilihi, atau saksi, satu orang saksi dengan takdilnya ya. Au yaminit takmilati, atau sumpah takmilah, masih ingat ya, sumpah takmilah, yaitu kalau dia misalkan punya cuma satu saksi, maka syahid wal yamin, kan gitu, yamin takmilah. Maka dia mengatakan bersumpah, wallahi demi Allah, innal 20 sesungguhnya 20 dinaron dinar, sabitatun tetap fi zimmati fulanin, pada diri fulan. Di situ ada ala fulan enggak? Berarti sabitatun fi zimmati fulanin ilal an gitu ya. Soalnya fi zimmati fulan, bahwasanya 220 dinar itu tetap pada diri fulan, yaitu orang yang dituduh tadi, ilal an, hingga sekarang. Wa innahu, dan sesungguhnya, yalzamuhu, harus pada orang tersebut ya, karena orangnya nggak ada, atau tadi la yu'abiru an nafsihi ya, dan harus bagi orang tersebut taslimuha, menyerahkan 20 dinar tadi, ilayya, kepadaku. Wa ini, dan sungguhnya aku, la a'lamu, tidak mengetahui, fi syuhudi, pada saksi-saksiku, qadihan, celaan. Baik. Al-akhir, yang terakhir, al-idku. Para ulama, para fuqaha biasanya meletakkan pembahasan al-idq atau pembebasan budak ya, di akhir pembahasan dari kitab fikih, dengan harapan ya tafaulan, semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan penulis dan juga orang yang mempelajari dari api neraka. Al-idku, pembebasan budak. Al-idku luwatan,
Al-istiqlal, merdeka. Wa syar'an, dan secara syariat, izalatur riqi, menghilangkan keperbudakan, an adamiyin, dari manusia, la ila malikin, tidak kepada pemilik yang lain, atau tidak kepada pemilik, ya. Taqarruban ilallah ta'ala, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arkanul itqi, rukun pembebasan budak. Arkanul itqi salasatun, rukun pembebasan budak 3. Atiqun, atik yaitu budak yang dibebaskan, ya. Atiqun, budak yang dibebaskan. Wa mu'tikun, dan yang membebaskan. Wa wasiyatun, dan wasiratun, dan sighahnya. Syaratul atik, syarat yang dibebaskan atau budak yang dibebaskan. Syaratul atik, syarat budak yang dibebaskan, alla yata'allaqa bihi, tidak tergantung padanya, hakun lazimun, hak yang wajib, ghairu itqin, selain pembebasan, yamna'u, yang bisa menghalanginya, yamna'u, yang menghalangi, bai'ahu, untuk menjualnya. Maka kalau misalkan budaknya itu punya tanggungan, misalkan ya melakukan kejahatan misalkan, atau melakukan kriminal, ya, maka kan atau yang kita bahas sebelumnya, budak yang aljani kan, itu kan tidak diperbolehkan dijual dulu sampai sampai si korban itu meminta minta balasannya, minta kisosnya, kalau misalkan itu, ya, tidak boleh dijual duluan seperti itu, ya. Jadi kalau seperti itu nggak boleh dibebaskan. Jadi budak yang boleh dibebaskan adalah budak yang memang tidak memiliki masalah apapun, gitu ya, gampangnya gitu. Syaratul mu'tik, syarat orang yang membebaskan. Syaratul mu'tik, syurutul mu'tiki khamsatun, syarat orang yang membebaskan ada 5. An yakuna malikan, dia sebagai pemilik lirraqabati, terhadap leher. Raqabah itu kan leher, maksudnya ini memiliki terhadap budak tersebut. Wa an yakuna jaiz at-tasarrufi, dan dia orang yang diperbolehkan dalam membelanjakan harta, tasarruf, ya, jaiz at-tasarruf, ya, seperti balik, berakal, ghairu mahjur, dan seterusnya. Wa an yakuna ahlan litabarru', dan dia juga harus diperbolehkan untuk bertabarru'. Berarti dia ya, tak kira deh. Ahlan litabarru', maka tidak diizinkan bagi safih, orang yang tidak bisa yang tidak bisa membelanjakan harta dengan benar, ya, safih, ya. Baik, wan yakuna ahlan lil wala, ya, dan dia bisa untuk mendapatkan wala, maka tidak sah dari budak meskipun ada sisi bebasnya. Jadi harus ahlan lil wala ini harus dia merdeka, murni, ya. Wan yakuna mukhtaran, dan dia orang yang mukhtar, diberikan atau memiliki pilihan, tidak boleh dari orang yang dipaksa. Syartu sighatil adki, syartu sighatil adki. Ahlan lil wala itu gimana juga bisa? Ahlan wala gampangannya dia harus merdeka. Wala itu kemarin yang saya sebutkan, wala itu adalah hak bagi orang yang memerdekakan, ya. Kalau misalkan nanti budak yang pernah dibebaskan tadi meninggal, tidak punya keluarga, maka dia berhak dapat warisan, itu loh, wala. Baik, syartu sighatil idqi, ya, maknanya di sini harus merdeka, ahlan lil wala itu harus merdeka. Syartu sighatil idqi lafdzun yushiru bihi, yaitu dengan satu lafaz yang memberikan isyarat pada pembebasan. Suratul idqi, gambaran membebaskan. Suratul idqi, an yaqula Zaidun li 'abdihi, Zaid mengatakan kepada budaknya, a'taqtuka, ya, aku bebaskan kamu, au harrartuki, atau aku bebaskan kamu, ya, sama saja. Au anta hur, kamu bebas, kamu merdeka. Au anta atik, atau kamu
atik ya merdeka, bebas, sama saja. Al-wala. Kemudian berikutnya adalah al-wala. Ini yang dicanangkan Satria tadi. Apa al-wala itu? Al-wala lughatan, al-wala secara bahasa adalah al-qarabah, kekerabatan. Wa syar'an, dan secara syariat adalah musubatun. Dia adalah asobah. Asobah itu keberhakan untuk mendapatkan sisa waris. Sababuha, yang sebabnya adalah zawalul milki, hilangnya kepemilikan, anir roqiqi, dari budak, bil ijki, dengan pembebasan. Itu wala. Man yathbutu lahul wala, orang yang berhak untuk mendapatkan wala. Yathbutul wala'u, ya, tetap wala itu lil mu'tiki, bagi orang yang membebaskan, wa asobatihi, dan asobahnya al muta'assibina, yang berhubungan dengannya, bi anfusim, dengan dirinya, ya. Maksudnya apa? Asobah itu kan mesti dari laki-laki kan, ya gitu. Kalau belajar waris ya, asobah kan mesti dari laki-laki. Ya, misalkan termasuk asobah ya anak, kemudian paman, ya, kemudian anak dari paman, pokoknya laki-laki ya, pokoknya laki-laki, saudara laki-laki ya gitu, dari ayah ya, tapi nah bukan dari ibu. Baik. Nah, hak atau hak wala ini, ya, hak wala ini berhak bagi si pembebas tadi. Dan kalau misalkan si pembebas tadi yang membebaskan budak tadi meninggal, maka hak walaknya bisa berpindah ke ahli waris tapi yang asobah tadi. Nah gitu. Wa yuqaddamu bi fawaidihi al-mu'tiku fi hayatihi, dan didahulukan dengan manfaat dari walak tadi orang yang membebaskan ketika di masa hidupnya si pembebas tadi, ya. Summa takunu, kemudian ada li asobatil mu'tik, bagi asobahnya mu'tik, ya, misalkan punya anak laki-laki, ya nanti hak walaknya jatuh ke anak laki-laki. Bitarbiyatihim, bitartibihim, dengan urutan mereka fil irthi, ya, dalam warisan. Illal akh wa benuhu, illal akha wa benahu, afwan, kecuali saudara laki-laki dan anak saudara laki-laki. Fayuqaddamani, maka didahulukan alal jaddi, dari kakek, didahulukan dari kakek. Baik. Hukmul wala, hukum wala. Hukum wala adalah at-taksibu, mendapatkan asobah atau mendapatkan sisa warisan, bin nasabi, karena sebab nasab, fi arba'ati asya, ya, dalam empat hal. Yang pertama al-irthi bihi, mendapatkan hak waris, wa wilayatit tazwij, dan dia punya kewalian untuk menikahkan. Jadi kalau misalkan budaknya, taruhlah tadi budaknya adalah perempuan, misalkan budaknya perempuan, kemudian dia bebaskan, kemudian si perempuan yang merdeka karena dibebaskan tadi ingin nikah, maka orang yang membebaskan boleh untuk menikahkan sebagai walinya. Wa tahammulud diyati, dan menanggung diat. Kalau misalkan bekas budak yang dibebaskan tadi melakukan suatu kriminal yang mengharuskan bayar diat, yang diat alal akilah, ya, diat alal akilah, ya, seperti orang yang bunuh tanpa sengaja, misalkan diatnya alal akilah, maka orang yang bebaskan juga dapat jatah untuk bayar itu, ikut bayar. Wa taqaddumi fi salatil janazati, dan maju dalam sholat jenazahnya, maksudnya untuk mengimaminya, untuk lebih berat lah seperti itu, karena dianggap seperti keluarga. Wala tuthbitu, dan tidak ditetapkan, ya, limustahiqihi, untuk orang yang berhak mendapat walak tadi, illa, kecuali
inda faqdi asabatin nasabi, kecuali ketika tidak ada asobat dari nasab yang asli. Ya. Dalam artian apa? Dia hukumnya kan seperti asobah. Asobah itu apa? Asobah ya haknya ya diantaranya adalah dapat warisan, sisa waris, bisa menikahkan, karena gitu. Ya, kemudian tahamulidiyah tadi mbak dia. Nah, si orang yang membebaskan tadi, ya, itu seperti asobah dalam nasab. Dengan syarat dia maju kalau misalkan dari nasab tidak ada asobahnya lagi. Tapi kalau misalkan masih ada asobah dari nasab maka tidak boleh. Ya. Misalkan contohnya budak tadi punya punya saudara laki-laki, misalkan budaknya perempuan punya saudara laki-laki, maka tidak berhak si mantan tuan budak tersebut untuk langsung menikahkan, sedangkan di situ ada asobah yang bisa menikahkan perempuan tadi, kayak gitu. At-tadbir lughatan, tadbir secara bahasa adalah an-nadharu fi awaqibil umur, memperhatikan dalam efek-efek, bukan efek ya. Enggak lah, efek-efek dalam berbagai macam hal atau akibat ya. Wasyaran syariat ta'liqu idkin, menggantungkan pembebasan budak min malikin, dari pemilik, bil mauti, dengan kematian. Ya, gambarannya ya dia ngomong kalau saya mati kamu bebas. Nah, itu tadbir. Arkanut tadbir, rukun tadbir. Arkanut tadbir salah satu rukun tadbir ada 3. Malikun, pemilik, warakikun, dan budak, ya, wasiyatun, wasiyatun, dan sighah. Syurutul malik al mudabbir, syarat pemilik yang memberikan akad tadbir tadi. Mudabbir itu orang yang mentadbirkan budaknya tadi itu. Syurutul malik al mudabbir salah satu, syaratnya ada 3. Yang pertama al-bulugh, balik, wal aqlu, dan berakal, wal ikhtiyar, dan dia tanpa paksaan. Ikhtiyar ya karena pilihannya. Syartur raqiqil mudabbar, ya, mudabbar ya di situ. Syarat budak yang diakad tadbir. Syartur raqiqil mudabbar kaunuhu ghairi ummi waladin, ya. Dia bukanlah ummu walad. Ummu walad itu wanita yang dihamili oleh tuannya. Ya. Wanita yang dihamili apa? Oleh tuannya. Ya. Kalau wanita yang dihamili oleh tuannya maka tidak sah untuk diakad apa? Tadbir. Ya. Tidak sah untuk diakad tadbir. Syartu sighati tadbir, syarat sighah dari tadbir. Syartu sighati tadbir lafdzun, dengan lafaz yusyiru bihi, memberikan isyarat tersebut. Suratut tadbir, gambaran tadbir. An yakula Zaidun, Zaid mengatakan li abdihi, kepada budaknya, anta hurrun, kamu bebas, ba'da mauti, setelah aku mati. Au yakula lahu, atau dia mengatakan kepada budaknya, dabbartuka, aku mentadbir dirimu. Hukmur raqiqil mudabbar, hukum budak mudabbar. Hukmur raqiqil mudabbar fi hayati sayyidi, hukumnya ketika dalam masa hidup tuannya. Hukmul abdil kin, itu seperti hukum budak yang sempurna. Kin itu budak sempurna, sempurna kebudakannya. Ya, maksudnya sempurna kebudakannya 100% budak gitu ya. Enggak ada ini. Falahu, maka boleh bagi si pemilik tadi at-tasarrufu fihi, untuk melakukan apapun terhadap budaknya, ya, bi ghairi rahni, kecuali rohan. Ya, jadi boleh dia dijual, boleh dijual, boleh disewakan, ya, boleh apapun kecuali dirohankan. Maksudnya rohan itu digadaikan. Ya, kenapa? Khawatirnya kalau pas sudah digadai dia mati, kan dia otomatis bebas. Akhirnya kan gadainya lepas akhirnya. Ya, apa fungsinya nanti? Dia nggak jadi gadai lagi akhirnya.
Walau bima yuzilul milk. Ya, meskipun dengan tasarruf yang menghilangkan kepemilikan seperti dijual atau apa. Waya betulu bihi tadbir. Dan kalau dijual misalkan kalau dihilangkan kepemilikan maka tadbirnya jadi batal. Tadbirnya apa? Jadi batal. Wa annahu dan bahwasanya idza mata sayyid jika sayyidnya mati ataqa minats sulusi. Ataqa minats sulusi. Dia bebas dari sepertiga hartanya. Ya, dia bebas dari apa? Dari sepertiga hartanya. Jadi hartanya dihitung, dibagi 3. Kalau misalkan budak tadi masuk dalam salah satu dari sepertiga tadi, maka bebas. Tapi kalau misalkan tidak ada harta kecuali budak itu, maka dia nggak bisa bebas. Ya dia yang diwariskan akhirnya. Ya, dia yang diwariskan. Ya. Tanya tentang yang haknya asobah tadi itu. Dia itu yang pertama itu bisa menikahkan nanti wali nanti. Terus dia juga dapat apa? Sisa warisan. Artinya misalnya ada seorang anak itu dia punya harta, tapi dia masih jomblo gitu, belum punya keluarga. Dia mati hartanya berarti ke bapaknya gitu. Iya kalau ada bapaknya. Loh, bukan gitu ya. Pertama asobah itu kan dapat sisa waris. Iya. Jadi pertama ya dibagi dulu. Ya kan ashabul furud dapat dulu gitu loh. Maksudnya orang yang punya hak untuk mendapatkan yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dapat sepersekian itu dibagi dulu. Kalau ada sisa baru buat asobah. Kalau nggak ada sisa ya nggak dapat apa-apa. Ya gitu. Kalau itu jomblo itu gimana pembagiannya? Kalau jomblo ya tinggal siapa yang ditinggal mati. Maksudnya yang meninggalkan siapa, dia mati ninggalkan siapa. Ninggalkan orang tua misalkan, ninggalkan bapak, ninggalkan ibu ya. Nanti ada pembagiannya. Ya gitu. Nanti ibunya bisa dapat, namanya cuma meninggalkan ibu sama bapak misalkan. Ya maka ibunya dapat sepertiga ya. Seperenam. Ya kalau misalkan cuma ninggalkan ibu sama ya berarti nggak ada anak kan ya, berarti sepertiga, sisanya bapaknya. Nah, itu. Baik. Mana tadi? Hilang. Wa annahu taib. Al-kitabah. Sekarang kitabah. Apa maksudnya kitabah? Al-kitabatu lughatan. Kitabah secara bahasa adalah ad-dhamm. Mengumpulkan, berkumpul, wal jam'u. Ya sama maknanya. Ad-dhamm wal jam'u itu berkumpul. Ya. Katibah itu satu pasukan. Apa namanya? Istilahnya kalau pasukan dibagi itu regu gitu ya. Katibah itu. Syar'an secara syariat aqdu idkin, akad pembebasan budak bilafdhiha dengan lafadz kitabah. Dengan lafadz kitabah bi'iwadin munajjamin. Di situ bi'iwadin atau bi'iwadi? Bi'audin. Bi'audin. Coba lihat apa? Harusnya bi'iwadin. Bi'audin munajjamin. Wallahu alam ya. Enggak apa-apa kita baca bi'audin. Bi'audin munajjamin. Dengan ganti yang munajjam itu apa ya? Terbagi. Binajmaini dengan 2 bagian fa'aktsar atau lebih. Ya. Jadi kalau akad mukatabah itu dia harus nyicil. Ya. Dia harus nyicil. Munajjam itu harus terbagi tadi, jadi dicicil. Ini kamu bebas dengan harga sekian, ya, dalam berapa kali bayar kayak gitu. Berapa kali bayar. Nah minimal itu 2 kali bayar, minimal, nggak boleh kurang, ya, dan boleh lebih. Misalkan dengan 10 kali bayar atau apa. Arkanul kitabah, rukun kitabah. Arkanul kitabati arba'atun, rukun kitabah ada 4. Sayyid, tuan, warakikun dan budak, wa'iwadun. Jadi iwadun kan ya? Iwadun. Wa'iwadun dan apa namanya?
pengganti yaitu uangnya atau hartanya, wasiqatun dan sighah. Syurutu sayyidil mukatib ya. Syarat tuan yang mengakad mukatab tadi, mengakad kitabah tadi. Syurutu sayyidil mukatib salasatun. Syarat tuan yang mengakad kitabah ada 3. Ikhtiar, maka tidak sah bagi orang atau sayyid yang terpaksa atau yang dipaksa ya, yang dipaksa. Bukan terpaksa, yang dipaksa. Al-ikhtiyar. Yang kedua wa ahliyatut tabarru'. Maka dia harus apa? Dia harus balik, akil, malik ya gitu. Harus pemiliknya ya gitu. Dan seterusnya. Wa ahliyatul wala dan ahliyatul wala, maka dia harus merdeka, bukan ada sisi budaknya. Syurutur raqiqil mukatab, syarat budak yang diakad akad kitabah tadi. Syurutur raqiqil mukatab, syarat budak yang diakad kitabah salah satu ada 3. At-taklif, yang pertama dia mukallaf. Ya, dia apa? Dia mukallaf, ya. Berarti dia apa? Baligh, berakal ya. Wal ikhtiyar dan ikhtiar. Ya. Maka tidak sah misalkan seorang tuan memaksa budaknya misalkan. Tidak boleh maksa budaknya untuk ngikut akad kitabah. Wa alla yata'allaqa bihi, dan tidak bergantung pada diri budak tadi hakun lazimun, hak yang lazim ya, seperti hak jinayah atau yang semacamnya. Syurutu iwadil kitabah, syarat pengganti ya dalam akad kitabah. Syurutu iwadil kitabah arba'atun, ada 4. An yakuna malan, yang pertama dia adalah harta. Harus apa? Harus mal. Ya, harus mal. Ya. Maka tidak boleh yang tidak dianggap mal seperti alat musik atau ikhtisas seperti anjing dan semacamnya. Nah, dia bukan mal. Wan yakuna ma'luman, dan dia harus diketahui berapa nominalnya, totalnya apa ya. Wan yakuna muajjalan, dan dia harus dengan tempo ila ajalin maklum, hingga tempo yang ditentukan. Dengan tempo yang ditentukan ya. Ya. Wan yakuna munajjaman. Ya. Ya, maksudnya dengan tempo juga ditentukan itu dikasih waktu budaknya ya. Kamu boleh bayar ini dengan tempo waktu 1 tahun misalkan. Supaya apa? Supaya budaknya ada usaha untuk apa? Untuk membebaskan dirinya juga. Wan yakuna munajjaman, dan dibagi ya. Dibagi binajma ini dengan 2 bagian fa aktsar atau lebih. Jadi membayarnya apa? Dengan mencicil. Tapi tadi dikasih batas. Dikasih batas tempo. Syartu sighatil kitabah, syarat sighah kitabah. Syartu sighatil kitabah an takuna bilafdhin yus'iru biha, dengan lafaz yang memberikan isyarat kepadanya. Suratul kitabah, gambaran kitabah, an yakula Zaidun, Zaid mengatakan terhadap budaknya, katabtuka, aku akad kitabah kamu ala dinaraini, dengan 2 dinar. Tadfa'uhuma, kamu bayar 2 dinar itu li padaku fi syahraini, dalam 2 bulan. Fi kulli syahrin, dalam setiap bulannya dinar, 1 dinar. Fa in addaitahuma, jika kamu melakukan keduanya atau memberikan keduanya li padaku, fa anta hurrun, maka kamu bebas. Fa yaqulul abdu, maka budak tersebut mengatakan qabiltu, saya terima. Hukum kitabah itqul mukatabi, yaitu terbebasnya budak mukatab tadi biadai jami'il mal, dengan menyelesaikan pembayaran seluruh uangnya atau seluruh gantinya, uang gantinya. Ya. Wa jawazu faskhi aqdiha, dan boleh untuk membatalkan akadnya. Lahu, bagi siapa yang boleh? Boleh membatalkan bagi si budak. Ya. Yang boleh membatalkan adalah bagi si budak, tapi bagi si tuan nggak boleh membatalkan. Ya.
Wa jawazu faskhi aqdiha lahu qabla dzalika, dan boleh si budak untuk membatalkan akadnya sebelum itu. Wa adamu jawazihi, dan tidak boleh ya membatalkan akadnya li sayyid untuk tuan illa kecuali in ajazal abdu, jika budaknya tidak mampu an ada ilmal untuk membayar hartanya, untuk membayar harta. Wa jawazu tasarrufil abdi, dan kebolehan tasarruf dari mentasarrufkan budak tersebut fil malil ladzi pada wa jawazu tasarrufil abdi afan, dan kebolehan tasarruf bagi budak tersebut fil mal pada harta alladzi baina yadayhi, yang ada pada dirinya. Makanya kan budak tadi kan ketika dia akan mukatabah kan akhirnya dia kerja kan gitu, supaya dapat harta, supaya bisa bayar dirinya. Nah, kalau dapat uang dari situ maka boleh budak tadi dia pakai uang itu. Ya, dia pakai uang itu beli apa atau apa gitu ya. Boleh. Ya. Kan hukum asalnya kan uang dia ya, uangnya tuannya kan gitu. Tapi kalau mukatabah enggak. Terus pembagiannya itu gimana? Kalau dia kerja di tuannya sendiri? Ya nanti dia nego sendiri maksudnya sama tuannya, misalkan nanti kamu di rumah jam segini, nanti kamu boleh kerja jam segini. Gitu aja. Bima ladzi baina yadayhi bima la tabarru'a fihi, dengan syarat bukan tabarru', bukan syarat dengan sedekah, infak atau enggak boleh. Wala khatar, dan juga tidak ada unsur yang membahayakan. Maksudnya membahayakan ini astagfirullah. Nah ya, membahayakan ini maksudnya enggak seperti contohnya seperti yang ada simpamanya adalah hutang, dihutangkan kepada orang lain. Ya. Ya, maka ini ada sisi khotornya, ya sisi khotornya, karena bisa jadi orang yang berhutang tadi akan bulet kayak gitu, kemudian uangnya nggak bisa kembali dan sebagainya. Nah, ada banyak. Tapi kalau membeli ya nggak masalah. Kalau buat beli apa, buat nyewa apa kayak gitu. Wa wujubu daf'i aqalli mutamawwili, dan kewajiban membayar aqalli mutamawwilin, ya sedikit dari harta, ala sayyidi, atas tuan, lil abdi untuk budak, au haqtihi anhu, atau menggugurkan bagi si tuan anhu dari si budak. Maksudnya apa? Nah, maksudnya kalau sudah akad mukatabah, maka si tuan itu memiliki kewajiban harus membantu. Entah itu dengan ngasih uang, yang ngasih uang langsung ini buat kamu misalkan, atau dengan memberikan kelonggaran, misalkan akadnya 2 dinar misalkan, kemudian dia turunkan jadi 1/3/4 dinar saja. Jadi digugurkan 1/4 dinar sudah gratis, anggap saja, nggak usah bonus gitu ya, diskon lah. Jadi harus memberikan seperti itu. Baik, mustauladah ini ummu walad itu ya, nanti akhirnya ummu walad itu mustauladah. Al mustauladah adalah hiyal amatu, dia adalah budak perempuan, allati wada'at, yang melahirkan mata jibu fihi wada'at mata jibu fihi wurratun, ya, atau melahirkan atau ya, mengeluarkan apa yang wajib pada dirinya, wurratun, yaitu janin, bi ihbali sayyidiha, dengan sebab penghamilan dari tuannya. Hiyal amatu lati wada'at ma tajibu fihi wada'at urratun ma tajibu fihi urratun bi ihbali sayyidiha al-hur, ya, yang merdeka. Al-hur di sini adalah qaid untuk apa? Untuk tuannya. Jadi tuannya harus apa? Orang yang merdeka.
Ya. Saya ulangi kembali bahwasanya al-mustaulah itu adalah budak perempuan yang melahirkan janin karena sebab apa? Karena sebab penghamilan dari tuannya yang merdeka. Hukmul mustauladah. Hukum mustauladah. Jadi kalau misalkan ada tuan kemudian menghamili budaknya, kemudian budaknya hamil, maka ketika melahirkan otomatis dia merdeka. Kayak gitu. Hukmul mustauladah annaha bahwasanya budak perempuan tadi di situ tu'tiku atau ta'tiku. Ta'tiku ya. Bebas. Ya kalau tu'tiku membebaskan, di sini tu'tiku. Annaha bahwasanya budak tadi ta'tiku bebas. Dia wa waladuha dan juga anaknya. Bimauti sayyidi dengan kematian tuannya. Min ra'sil mali. Ya. Ya. Oh, afwan. Jadi ya kita baca dulu. Min ra'sil mali dari harta yang ada. Wa anna li sayyidi dan bahwasanya bagi tuannya al intifa'a biha memanfaatkan budak perempuan tersebut. Wa tazwijaha dan menikahkannya ijbaran dengan paksa. La rahnaha tidak boleh disewakan, digadaikan, wala tamlikaha dan tidak boleh dijual min ghairiha dari selainnya. Sebenarnya sebentar ya. Biasa pun tamlikuha min nafsiha. Fayasihu bay'un aw ghairuhu ka'an yahabaha nafsaha aw yuqridaha iyyaha fata'tik wa ta'ti lahu fi suratil qalbi amatil mithla badalha wa la tasihul wasiyatu bi yadika ya hada bil maut min ghairi atak bisawin amma tamlikaha min nafsiha fayasihu bay' aw ghairuha ka'an yahabaha nafsaha aw yuqridaha iyyaha. Baik. Jadi gini. Kalau muwalat itu dia sebenarnya kan sudah jatuh hukum bebas ya. Tapi ketika dia melahirkan itu enggak langsung dia sudah bebas, maksudnya sudah lepas dari tuan, enggak. Dia baru benar-benar bebas lepas itu kalau tuannya sudah meninggal. Jadi mirip tadbir tadi, mirip mudabbar. Ya, mirip mudabbar. Tapi ini karena sebab bukan akad. Sebab apa? Sebab ada janin. Sebab ada janin. Ya. Makanya di sini disebutkan bahwasanya budak wanita yang dihamili oleh tuannya itu, ya, ketika anaknya melahirkan nanti, ya dia tetap berada bersama tuannya, ya. Dia dimiliki oleh tuannya. Tapi otomatis nanti ketika tuannya meninggal, dia dan anaknya juga ikut merdeka, ya, sudah bebas. Ya. Dan itu ketika dia bebas, maka dia bebas dari ra'sil mal. Dalam artian apa maksudnya dari ra'sil mal? Jadi nggak harus nunggu lihat sepertiga. Kalau tadbir tadi kan sepertiga dulu. Jadi kalau misalkan dia meninggalkan harta dibagi tiga, kemudian si budak tadi bisa masuk ke dalam salah satu dari sepertiganya tadi, maka dia bebas. Tapi kalau misalkan hartanya misalkan cuma budak itu misalkan, maka ya nggak bisa bebas akhirnya mudabbar. Nah, tapi kalau mustaulad atau umul walad itu bebas dari seluruh hartanya. Dalam artian kalau misalkan nggak punya harta kecuali hanya budak itu, ya budak itu bebas. Nggak punya hak bagi ahli waris untuk menggugat. Ya, nggak boleh bebas, kamu nggak bisa. Kenapa? Karena dia bebas dari jumlah harta yang ada. Ya, nggak harus dibagi tiga dilihat, enggak. Ya, berapanya adanya, pokoknya dia bebas. Artinya itu nggak langsung bebas itu berarti. Ya, nggak langsung bebas. Dia tetap budak. Iya, tetap bersama tuannya, ya tetap budak bersama tuannya. Kemudian kalau tuannya meninggal maka dia baru bebas. Ya, afan ya. Baik. Nah, boleh bagi tuannya apa untuk tetap memanfaatkan selama dia hidup, tuannya hidup, misalkan disewakan untuk kerja apa, disewakan untuk apa, ya boleh, ya.
Ya, boleh untuk seperti itu ya. Bahkan boleh untuk menikahkan. Misalkan budaknya mau nikah ya silakan, boleh dinikahkan, nggak masalah. Ya, tapi tidak boleh apa? Tidak boleh apa namanya tadi dijadikan gadai misalkan. Ya, kenapa ya? Tadi mirip mutabar, nanti khawatirnya kalau digadaikan kemudian dia meninggal, tuannya meninggal, akhirnya ya kan dia bebas otomatis, nggak berguna lagi akhirnya. Ya, kalau misalnya ini dia nikah sama budak sama budak, anaknya itu budak, itu milik siapa ya anaknya? Milik tuannya. Maksudnya ya, budak nikah sama budak, anaknya milik siapa gitu? Iya, jadi dari dua tuan gitu. Tuannya dua kan, sama-sama punya budak laki-laki sama terus nikah lah, punya anak itu anak punya. Kalau nikahnya sah maka milik ini, milik si tuannya si laki-laki. Oh gitu. Karena asapnya kembali ke laki-laki tadi. Nah, gitu. Tapi kalau zina ke perempuan, zina atau yang syubhat atau apa. Baik, hukmu man habilat minal ima min ghairi malikiha. Hukum orang yang menghamili dari budak perempuan min ghairi malikiha, dari selain tuannya. Jadi kalau misalkan ada orang lain, bukan tuannya tapi menghamili budak orang misalkan. Hukmu man habilat, hukum orang atau hukum wanita yang hamil minal ima, dari para perempuan atau dari budak perempuan, min ghairi malikiha, dari selain pemiliknya, binikahin karena sebab nikah, au syubhatin atau syubhatin, ya. Afan sing ini yang ditanyakan Satria ya. Ini ada jawabannya Sat. Afan. Ini ada jawabannya Sat. Kita lanjutkan ya. Binikahin au syubhatin karena sebab syubhat, au zina atau karena sebab zina, annaha, bahwasanya budak perempuan tersebut la tasiru umma waladin lahu, tidak menjadi ummu walad. Wa in malakaha. Ya. Meskipun setelah itu yang menghamili tadi menikahi budak tersebut. Jadi misalkan ya, fulan ada budak ya, A sama B punya budak perempuan, kemudian A menghamili budaknya B, ya entah sebab nikah atau zina atau apa, ya kemudian dia kan hamil, maka budak perempuan tadi nggak jadi ummu walad, meskipun orang yang menghamili tadi habis itu nikahin dia, ya habis itu nikahin dia, maka tetap nggak jadi ummu walad. Itu maksudnya. Wa anna waladaha, dan bahwasanya anaknya perempuan tadi fi syubhati, dalam syubhat ya. Dalam apa namanya? Syubhat itu maksudnya watu syubhah. Syubhat ini adalah watu syubhah. Ya. Makanya dia mengira itu budaknya misalkan, ternyata budak orang. Atau dia mengira istrinya ternyata budak orang. Itu watu syubhah. Dan kalau dalam watu syubhah maka anaknya apa? Hur, otomatis apa? Merdeka. Wa fi ghairiha, dan selain watu syubhah misalkan karena sebab nikah atau zina, raqikun, maka anak yang dilahirkan tadi tetap menjadi budak. Lima likil amati. Ya, saya salah berarti saat tadi. Milik siapa? Milik tuan dari budak perempuan. Meskipun dengan nikah ataupun karena zina. Jadi yang miliki siapa? Yang miliki adalah tuannya ya, karena memang tuan yang perempuan ya, bukan yang laki-laki. Ya, karena memang budak hukumnya seperti hewan. Ya, seperti hewan. Ya, jadi kalau ada manfaat itu muncul di siapa, ya dianggap itu miliknya. Ya, itu miliknya. Kayak kucing gitu Ya. ya. Wallahu a'lam. Ya. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah, demikian akhirnya kita bisa mengkhatamkan membaca kitab ini. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan ya. Ya enggak kenang-kenangan. Mungkin nanti bisa antum taruh di buku sebagai kenang-kenangan ya. Oh, pernah khatam gitu ya. Ya, syahadatul khatam. Apa namanya? Sertifikat untuk khatam kitab. Baik, saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatul khatmi. Qad hadara indana al-akh al-fadil, ya namanya disebutkan fulan bin fulan atau fulan,
fi qiraati kitab al-Yaqutin Nafis fi madhhab Ibn Idris lil 'alamatil faqih Syekh Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri Asy-Syafi'i al-mutawaffa sanah 1360 lil hijrah rahimahullah ta'ala ma'a ta'liqil yasir wa kashfi ma'anihi wa idahi mabanihi وقد أتم الله ذلك المجلس بختامه في يوم الأربعاء تاريخ 1 من رجب سنة 1443 للهجرة الموافق 2 فبراير سنة 1022 للميلاد بمسجد البروج جنبان جوا شرقية وأخبرته أني قد ختمت ذا الكتاب بمتابعة دروس الشيخ الفقيه مصطفى أحمد عبد النبي المصري الشافعي حفظه الله تعالى المرفوعة في قناة اليوتيوب رواق الإندونيسي بختمتين الأولى سنة 1441 للهجرة والثانية سنة 1442 للهجرة وقد أجازني الشيخ بكتابه مؤنس الجليس شرح الياقوت النفيس كتابة في تاريخ 10 من جماد الآخرة سنة 1442 للهجرة وفي الختام أوصي الأخ الفاضل المذكور بتقوى الله تعالى في السر والعلن ومداومة الطلب. Ini salah ini berarti ya. Mudawamah harusnya. Ini mudawamah. Wa mudawamati talab wa mu'anati ta'ab wa mujanabati al'ab fa inna sabilal ilmi sa'ab wa an la yansani fi kulli da'watihi alkhair man hazal ilma ini akhirnya man hazal ilma man fazal ilma wa dzakarahu hasanat dunyahu wa akhiratuhu fa adim bil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuhu. Jombang 1 Rajab sanah 1443 lil hijrah khadimul majlis al-fakir ila rabbil jalil Abu Harith Tanasantul al-Jafi wafarallahu wali walidayhi. Taib. Demikian dan semoga apa yang kita baca, apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat anak pribadi dan juga antum juga. Dan jangan lupa untuk selalu selalu memurajaah, selalu mengulang-ulang pelajaran, selalu apa yang sudah dipelajari itu perlu diulang. Karena itu tadi di akhir itu saya sebutkan satu bait syair yang sering diulang-ulang juga oleh Syekhuna Dr. Labib Haidallahu Ta'ala. Beliau sering mengatakan ya syair ini ya, man hazal ilma wa dzakarahu hasunad dunyahu wa akhiratuhu fa adim bil ilmi mudzakaratan fa hayatul ilmi mudzakaratuhu. Siapa yang dapat ilmu kemudian dia memudzakarah, memurajaah, ya maka menjadi baiklah dunia dan akhiratnya. Maka langgengkanlah ilmu itu dengan apa? Mudzakarah, dengan selalu mengulang-ulanginya. Ya fahayatul ilmi mudzakaratuh. Karena kehidupan ilmu itu dengan memudzakarahnya. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ketika ditanya, "Wahai Bukhari, bagaimana caramu bisa memiliki hafalan luar biasa?" Ya, maka Imam Bukhari mengatakan, ya, bimudawamatin nazar ilal kitab. Dengan selalu melihat kepada kitab. Ya. Jadi sebenarnya bukan aib ketika orang belajar, ketika orang melihat kitab, ya, bukan aib, ya, karena itu adalah cara untuk apa? Cara untuk mendapatkan ilmu dan cara untuk melanggengkan ilmu, yaitu dengan selalu membuka kitab yang ada. Baik, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat, baik bagi diri kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi murid-murid kita kelak. Dan tentunya ilmu yang kita dapat semoga bisa menjadi hujjatun lana wala alaina, ya, menjadi hujjah kita untuk bisa masuk surga, ya, bukan sebaliknya yang menjadikan kita masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai majelis ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu yang seperti ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Ada jam berbanyak ya? Mana tanda-tanda?